Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang Setiaji, dalam pembelajaran kimia tentang hidrokarbon. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi dari atom karbon, di mana ada karbon primer, karbon sekunder, karbon tersier, dan karbon kuaterner. Kemarin kita sudah membahas tentang struktur atau bagaimana bentuk struktur dari hidrokarbon alkana. Nah, apa sih hidrokarbon atau apa sih karbon primer itu? Kita bisa lihat di sini. Karbon primer yaitu karbon yang terikat kepada satu atom karbon lain. Ya, jadi misalkan nih. Ini ada hidrokarbon. Kita ganti warnanya. Ya. Ya. Contoh, nah, ini ada contoh satu senyawa hidrokarbon. Ada beberapa rantai karbon yang bercabang. Di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 karbon di dalam senyawa ini. Dan kita tahu bahwa pinggir-pinggirnya ini adalah hidrogen ya. Dan seterusnya semuanya adalah hidrogen. Ya, contohnya ini ada satu senyawa karbon. Kita ingin mengetahui manakah yang termasuk ke dalam karbon primer, mana karbon sekunder, kemudian mana karbon tersier, dan mana karbon kuaterner. Karbon primer yaitu satu atom karbon yang terikat satu atom karbon lain. Kalau kita perhatikan di sini ada karbon yang hanya terikat satu atom karbon lain. Yang mana karbon primer? Nah, bisa kita lihat karbon primer.
Ya, dapat kita lihat bahwa karbon primer itu karbon yang mengikat satu atom C lain, yakni ini. Ini adalah karbon primer. Kenapa ini karbon primer? Karena karbon yang ini hanya terikat satu atom C lain, yaitu ini. Ya, sisanya H. Ya, sisanya terikat oleh H. Mana lagi? Apakah masih ada atom karbon primer? Ya, tentu ini. Ini merupakan contoh atom karbon primer. Karena C yang ini terikat hanya satu atom C. Ada masih ada? Ada. Ini. Kemudian ini. Kemudian satu lagi ini. Nah, yang di lingkaran merah itu adalah termasuk ke dalam atom karbon primer. Karena si karbon-karbon ini kalau dilihat empat tangannya itu hanya terikat satu atom C lain. Nah, kemudian karbon sekunder, yang manakah karbon sekunder? Karbon sekunder itu adalah C yang terikat dua atom C lain. Ya. Nah, kita yang sekunder kita akan lingkari dengan warna biru. Yang manakah sekunder? Karbon sekunder adalah ini nih. Nah, ini adalah contoh atom karbon sekunder. Kenapa atom karbon sekunder? Karena si C ini terikat dua C lainnya, yaitu di sebelah sini ini ada C, kemudian di sebelah sininya ada C lagi. Jadi ada dua C yang terikat di sini, dan sisanya adalah H. Itu adalah atom karbon sekunder. Ada lagi nggak? Coba. C yang terikat hanya dua. Ini bukan, ini tiga. Ini juga bukan. Nah, yang ini atom karbon sekunder. Dia juga sama terikat dua atom C lain. Ada lagi? Sudah, tidak ada. Berarti di situ ada dua atom karbon sekunder. Kemudian atom karbon tersier. Ada tidak? Ada atom karbon tersier. Kita tandai dengan warna kuning. Ya, hanya atom karbon yang terikat tiga atom karbon lainnya. Yang manakah? Tentu yang ini. Karbon yang ini, nah ini kalau lihat kita ikatannya dia terikat dengan tiga atom karbon lainnya, yaitu yang sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebelah atas. Itu karbon tersier. Kemudian yang terakhir adalah karbon quaterner. Ya, dan yang terakhir karbon quaterner itu adalah yang paling sisanya gitu. Nah, kita lihat kenapa ini termasuk ke dalam karbon quaterner. Kita tandai dengan warna coklat. Nah, ini adalah atom karbon quaterner. Kenapa ini masuk ke dalam atom karbon quaterner? Karena si C ini terikat 4 atom C lain. Jadi, sebelah kanan C ketemu C, sebelah kiri ketemu C, ke atas ketemu C, ke bawah juga ketemu C. Jadi dia terikat 4 atom karbon lainnya. Jadi kalau berdasarkan contoh ini, maka ada berapakah atom karbon primer? Atom karbon primer itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi yang di lingkaran merah itu ada atom karbon primer ada 5. Kemudian atom karbon sekunder ada berapa? Sekunder ada 1, 2. Jadi di atom karbon sekunder ada 2. Kemudian atom karbon tersier ada berapa? Atom karbon tersier kita tandai tadi warna kuning, ini hanya ada 1. 1. Kemudian ada berapa atom karbon quaterner? Atom karbon quaterner ditandai dengan lingkaran warna coklat, yaitu sebanyak 1. Jadi kesimpulannya seperti ini. Ada di dalam senyawa tersebut ada 5 atom karbon primer, ada 2 atom karbon sekunder yang ditandai dengan lingkaran biru, kemudian ada 1 atom karbon tersier ditandai dengan warna kuning, dan ada 1 karbon quaterner yang ditandai dengan warna coklat. Seperti itu. Ya,
Selanjutnya, bagaimana tata nama senyawa hidrokarbon. Kita sudah belajar tentang struktur, namun kita belum belajar bagaimana atau apa nama senyawa dari struktur yang telah kita tulis tadi. Kita tahu bahwa C1 sampai C10 itu adalah kalau rantainya lurus, yaitu namanya metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, ketika hilang satu H-nya, contoh nih, tadi CH4, hilang satu H-nya jadi CH3. Namanya bukan metana lagi, tapi jadi metil. Dan ini adalah penamaan alkil, ini adalah biasanya nanti jadi cabang. Jadi semuanya yang hilang satu dari yang awalnya alkana, nah itu namanya berubah menjadi akhiran il. Metana jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil, dan sebagainya. Bagaimana cara menamainya? Oke, yang pertama aturannya adalah rantai panjang merupakan rantai utama. Contoh nih ya, satu ada senyawa hidrokarbon, nah ada senyawa hidrokarbon seperti ini. Kita akan tentukan mana rantai yang paling panjang. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh senyawa hidrokarbon. Kita akan tentukan manakah yang merupakan rantai induk. Dan ingat, rantai induk adalah rantai yang paling panjang. Ya. Mana rantai induk? Manakah rantai yang paling panjang? Kalau kita menulis rantai yang paling panjang itu adalah ini, maka ini salah. Ya, coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Ada yang lebih panjang dari 6 dan rantai induk itu tidak harus selalu lurus. Jadi itu bukan merupakan rantai yang panjang. Nah, itu salah. Kemudian, jadi manakah rantai yang paling panjang? Nah, rantai yang paling panjang itu jadi rantai yang paling panjang itu adalah kita akan tandai dengan warna kuning. Nah,
Kalau kita lihat rantai yang paling panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini set ke sini, kemudian ke bawah, minggir. Ini rantai yang paling panjang. Nah, kalau kita hitung ada berapa? Ya. Ya, kalau kita hitung, ini ada berapa? Karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ingat bahwa rantai yang paling panjang itu bukan yang lurus, bolak-belok boleh selama itu nyambung, tapi yang jelas itu rantai utama, rantai yang paling panjang. Nah, kita sudah menentukan nih rantai yang paling panjang. Kemudian aturan yang selanjutnya adalah rantai utama diberi nomor dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Oke. Baik, aturan yang kedua itu adalah rantai utama diberi nomor dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Oke, kita lihat lagi. Ini kan rantai utamanya adalah ini. Nah, sekarang berarti setelah menentukan induk, mana cabangnya? Cabangnya adalah kita tandai dengan warna biru. Nah, berarti ini yang C yang tidak termasuk ke dalam induk itu adalah cabang. Ini cabang, kemudian ini juga cabang. Nah, di sini ada dua cabang, yaitu C dan ada dua atom karbon. Ya. Nah, di sini ada dua cabang. Kita beri nomor. Mana nomor 1, mana nomor 2. Ingat bahwa tadi aturan yang kedua adalah rantai utama diberi nomor mulai dari yang paling dekat dengan cabang. Kita beri nomor. Nah, kira-kira nomornya dari atas atau dari bawah? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dari bawah atau dari atas? Iya, dari atas. Kenapa? Karena C yang ini lebih dekat ke cabang. Dia di nomor 2 udah ketemu cabang. Sedangkan kalau kita mulai dari bawah, itu 2, 3, 4. Di nomor 4 itu baru ketemu cabang. Ya. Jadi, ini nomor 1, C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3, ini C nomor 4, ini C nomor 5, ini C nomor 6, ini C nomor 7. Jadi ada 7. Nah, langkah selanjutnya apa? Jadi rantai utama diberi nomor, sudah. Kemudian
Urutan penulisan nomor cabang dulu, kemudian nama cabang, kemudian nama alkananya atau nama rantai utamanya. Oke, kita tulis cabang ini ada cabang. Cabang ini ada di nomor berapa? Ini kan cabangnya ada C dan CC. Jadi ada 2 cabang ya. C dan CC. Pertama, kita kasih nama cabang dulu. Yang ini cabang yang ada di nomor 2 dan cabang yang nomor 4. Cabang ada di nomor 2 ini namanya apa? Cabang yang ada di nomor 2, ya, jadi kalau misalkan ini C, H-nya kan ada 3 nih. Nah, ini cabang. Nah, cabang yang ada di sini itu, ini namanya metil. Metil ini, dari mana metil? Nah, sini nih, ini CH3. CH3 itu metil. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini namanya metil. Metil ini terikat di C nomor 2. Maka kita beri nama 2 metil. Ya, 2 metil kita tulis. 2 strip. Setiap setiap angka dengan huruf dipisahkan dengan strip. 2 metil. Oke, kemudian kita ada lagi cabang nih di sini nih, sebelah sini. Cabangnya ini apa namanya? Coba, cabang ini apa namanya? Ini kita lengkapi dulu hanya. Nah, di sini ada C-nya. Kalau digabungkan, jadi cabang ini ada C2, H-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cabang ini adalah C2H5. Kita lihat lagi di tabel tadi. C2H5 itu apa? Nah, jadi ini C2H5 itu adalah etil. Nah, di sini sama posisinya CH3, CH2. Ini CH3, CH2. Jadi cabang yang ini tuh namanya etil. Maka kita tulis, karena tadi ini adalah etil. Ini etil. Jadi kita tulis 2 metil ada, ya etil ini ada di nomor berapa? Di nomor 4. 4 etil. Betul tidak? 2 metil, strip, 4 strip etil, karena angka dengan huruf dipisahkan dengan strip. Kemudian, nah setelah itu, setelah nomor cabang dan nama cabang, baru di akhirnya adalah nama alkananya. Maksud nama alkananya gimana? Nah, coba lihat, ini rantai utamanya ini kan ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu adalah rantai utama, baru kita tulis di sini. 2 metil, 4 etil, rantai utamanya ada 7, berarti 7 itu apa? 7 itu adalah nih. Yang ada 7 di rantai utama itu adalah heptana. Berarti ini namanya 2 metil, 4 metil heptana. Tanah. Nah, oke. Jadi sampai sini nomor cabang kita sudah menamai nomor cabang, nama cabang, dan nama alkananya. Apakah sudah selesai? Ya. Tapi kita lihat dari nama ini. Nah, ada aturan selanjutnya. Jika alkana memiliki cabang yang sama lebih dari 1, nama cabang digabung menjadi 1 dan diberi awalan di. Tri untuk cabang yang sama 3 dan tetra untuk cabang yang sama 4. Tadi tidak ada cabang yang sama ya. Nah, ini tidak ada cabang yang sama. Kenapa tidak ada cabang yang sama? Karena ini namanya metil. Ini namanya etil. Ini C-nya 1, ini C-nya 2. Cabang ini. Jadi ini tidak sama. Makanya ini tidak berlaku di sini, di dalam senyawa yang tadi. Nah, kemudian jika alkana memiliki cabang yang berbeda, penulisan nama diurutkan berdasarkan urutan abjad. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini sudah sesuai belum dengan aturan tadi? Jika cabang memiliki 2 yang berbeda, nah ini cabangnya metil, ini etil berbeda kan? Maka diurutkan berdasarkan abjad. Di sini ada metil, yang itu, kemudian yang ini etil. E sama M duluan mana? Duluan E kan? Ya, berarti ini betul tidak kalau 2 metil 4 etil heptana? Ini salah ya. Jadi namanya bukan 2 metil 4 etil heptana, tapi
dibalik 4 etil dulu karena berdasarkan abjad. Jadi kita balik ya. Ya, kita namai ulang. Di situ namanya bukan lagi 3 metil, 2 metil 4 etil hektana, tetapi 4 etil dulu yang di awal. 4 etil, E-nya tidak perlu huruf besar. 4 etil strip. Nah, baru cabang yang selanjutnya ini yang 2, dia di nomor 2, 2 metil. Nah, 4 etil, 2 metil heptana baru. Jadi dibalik aja kalau ada 2 cabang yang berbeda. Tadi kalau ada 2 cabang yang sama gimana tadi? Ya. Ya. Kita bagaimana kalau ada cabang yang sama lebih dari 1. Contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Satu, 2, 3. Nah, contohnya adalah seperti ini. Bagaimana kalau ada kasih H dulu. Ya, ini ada contoh seperti ini. Seperti tadi, kita pertama tentukan dulu rantai induk. Di sini kebetulan rantai induknya adalah lurus ya. Rantai yang paling panjang kebetulan
rantainya lurus, jadi kita tentukan rantai induk. Ini adalah rantai induk, set, ya, dia yang paling panjang. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nomor satunya dari mana? Tadi kasih nomor. Nomor adalah yang paling dekat dengan cabang, tadi aturan yang kedua. Berarti dari sini, dari kiri apa dari kanan? Kalau dari kiri, 1, 2, nah, di nomor 2 ini udah ketemu cabang. Kalau dari kanan, 1, 2, di nomor 2 juga udah ketemu cabang. Tapi kita lihat, tentuin dulu cabangnya. Cabang yang di kanan lebih banyak. Kita kasih nah, ini cabangnya nih. Cabang 1, 2, 3. Di sini ada 3 cabang. 1, 2, 3. Ya, tadi dalam menentukan nomor, kalau di sini di nomor 2 ketemu cabang, di sini juga ketemu 2, di nomor 2 udah ketemu cabang. Tapi bedanya kalau yang kita dari kanan, di nomor 2 itu ada 2 cabang. Sedangkan di sini kalau dari kiri, di nomor 2 itu ada 1 cabang. Tentu yang prioritas yang lebih banyak. Jadi selain dekat dengan cabang, kalau misalkan memang sama ada di nomornya, kemudian kita cari mana cabang yang paling banyak, yaitu yang nomor 2 yang ada di sini. Jadi nomor satunya itu dari sini. 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, dan ini nomor 6. Nah, jadi ada 6 karbon rantai utamanya. Ya, oke. Selanjutnya kita namain ini. Ini apa nih? Cabangnya kan ada 3 nih. Ini CH3, ini CH3, ini juga CH3. Artinya ini 3 cabang yang sama. Apa CH3? CH3 itu tadi kita sudah lihat bahwa namanya CH3 itu adalah nih, CH3 itu metil, ya. Maka kita kasih nama si cabang ini adalah metil. Jadi ini metil semuanya. Metilnya itu ada 3. Nah, baru kita kasih nama. Pertama kita tulis dulu nomornya. Si metilnya ini ada di nomor berapa? Ada di nomor 2 dan nomor 5. Jadinya ini nomor 5. Di nomor 2 ada berapa? Ada 2, yang di atas dan yang di bawah. Di nomor 5 ada berapa? Ada 1. Berarti total metilnya ada berapa? 3. Jika alkana memiliki cabang yang sama lebih dari 1, nama cabang digabung menjadi 1 dan diberi awalan di. Untuk jumlah cabang yang ada 2. Ini berarti pakai di enggak? Enggak, karena ini ada 3. Nah, berarti bukan di. Dan ini tri untuk jumlah cabang yang 3. Nah, di sini jumlah cabangnya ada 3 dan ketiganya sama, yaitu metil. Maka kita kasih namanya seperti ini. Ya. 2,5 strip tri apa? Trimetil. Nah, ini baru cabangnya. Kemudian ini nih induknya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 induknya, ceknya. Yang 6 itu apa tadi di tabel? Yang 6 itu kita lihat bahwa yang 6 itu adalah, nah ini nih C6H14 itu adalah heksana. Jadi nama induknya ini adalah heksana, berarti 2,2,5 trimetil heksana. Ya, 2,2,5 trimetil heksana. Kenapa 2,2,5-nya disebutkan atau dituliskan? Ya karena emang sisi metil itu ada di nomor 21, di nomor 2 juga ada, di nomor 5 ada. Jadi 2,2,5 strip trimetil heksana. Jadi antara angka dengan angka itu dipisahkan oleh koma. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah latihan. Silakan kerjakan latihannya. Ini adalah beri nama
senyawa dari gambar atau struktur berikut. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian yang selanjutnya itu adalah, nah ini, gambarkan strukturnya dari namanya. Jadi kalau yang tadi ini kasih nama, kalau yang ini gambarin strukturnya dari nama-nama yang ada. Oke, sekian pembahasan kimia pertemuan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di YouTube Bapak. Oke, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.